Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Inspirasi Oktara. Saya memantau perkembangan dari grup penerima bantuan sosial di grup-grup Facebook terutama. Ternyata masih banyak KPM yang menukarkan kuota BPNT ya, uang BPNT dengan bentuk sembako melalui e-warung. Apakah ini dibenarkan? Apakah ini akan menjadi masalah nantinya? Oke, kita akan membahas hal menarik ini karena memang banyak sekali yang mengalami bahwa kuota untuk uang BPNT ini harus ditukarkan dalam bentuk sembako. Apakah aturan ini benar? Dan karena ini menarik perhatian saya, maka saya akan memberikan informasi kepada Anda di kesempatan video kali ini. Tetapi sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para subscriber dari channel Inspirasi Oktara. Terima kasih bagi Anda yang telah subscribe channel ini, lalu aktif di kolom komentar, aktif menonton video di channel Inspirasi Oktara, dan tentunya yang juga membantu membesarkan channel Inspirasi Oktara dengan share, membagikan video-video dari channel Inspirasi Oktara kepada keluarga, teman, sahabat. Saya ucapkan terima kasih karena dukungan Anda ini merupakan energi bagi saya untuk bisa membangun channel Inspirasi Oktara lebih baik lagi dan tentunya lebih bersemangat lagi dalam memberikan informasi seputar bantuan sosial kepada Anda semua. Oke, langsung saja tidak perlu berlama-lama lagi terkait dengan hasil pantauan saya di grup-grup penerima bantuan sosial. Ternyata masih banyak KPM yang mengunggah bukti adanya penukaran sembako ya melalui e-warung dari kuota BPNT yang telah dicairkan. Apakah ini dibenarkan oleh aturan dan apakah nantinya ke belakang ini tidak akan menjadi masalah? Oke, perlu saya jelaskan. Yang pertama, sesuai dengan SK yang diberikan oleh Kementerian Sosial melalui Ibu Tri Risma hari ini, yang SK terbaru tentunya terkait dengan petunjuk teknis penyaluran program sembako atau BPNT. Nah, surat tersebut ditujukan kepada bank-bank yaitu Himbara dan juga BSI dan juga ditujukan kepada dinas sosial masing-masing kabupaten ya. Bahwa untuk penyaluran BPNT atau bantuan pangan non tunai atau program sembako ini disalurkan yang pertama yaitu melalui dua lembaga bayar, yaitu Himbara dan juga PT Pos Indonesia. Dan pada poin terakhir yang paling penting, poin yang kedua yaitu dijelaskan bahwa untuk penyaluran BPNT yang tahap sekarang, yang untuk KKS yaitu bulan Januari hingga Februari, dan untuk pos langsung 3 bulan yaitu Januari hingga Maret, KPM bebas mengambil bantuan tersebut secara tunai. Ya, untuk PT Pos seperti biasa ya, disalurkan melalui tunai dalam bentuk uang. Dan juga untuk KKS, ternyata ini tidak lagi Anda cairkan melalui e-warung. Ya, Anda bisa menarik uang tersebut melalui ATM manapun yang Anda inginkan. Dan juga Anda bebas membelanjakan uang tersebut untuk membeli keperluan sembako dimanapun tentunya, tanpa harus mengambil di e-warung. Karena tertulis jelas di surat bahwa tidak lagi penyaluran BPNT bulan Januari, Februari, hingga Maret ini dilakukan di e-warung. Nah, ternyata di lapangan, di kenyataannya banyak KPM yang mengunggah bahwa alhamdulillah ini bentuk sembakonya yang sudah ditukarkan ke e-warung. Terus ada juga oknum-oknum yang mengarahkan bahwa kuota yang cair itu adalah kuota sembako sehingga harus ditukarkan dalam bentuk sembako di e-warung setelah mengambil uang tunai dari ATM. Nah, apakah seperti ini dibenarkan? Kita perlu make sure dulu bahwa di sini ya perlu Anda garis bawahi bahwa saya tidak pro kepada siapapun. Maksudnya begini, saya di sini bersifat netral. Saya sebagai pendamping sosial hanya berusaha memberikan informasi, mensosialisasikan kepada masyarakat luas, terutama KPM penerima bantuan sosial, bahwa aturannya seperti ini loh ya. Jadi saya tidak memihak kepada salah satu sisi, apalagi ada yang sempat berkomentar bahwa saya ini memihak e-warung jangan-jangan, atau menjadi oknum yang membiarkan ada KPM mengambil di e-warung, tapi mana peran pendamping. Jadi sekali lagi di sini peran pendamping sosial, saya mensosialisasikan sesuai dengan aturan terbaru, dan tentunya ini kita kembalikan lagi ya sesuai dengan kearifan lokal masing-masing, kembali ke kebijakan masing-masing. Karena memang setelah uang cair di KKS ini adalah hak sepenuhnya dari KPM mau diapakan. Seperti itu ya. Oke, kita sudah make sure dan semoga Anda jelas dengan pernyataan saya. Jadi seperti ini. Aturan yang sudah disosialisasikan termasuk saya getol untuk mensosialisasikan aturan sebenarnya melalui channel Inspirasi Oktara, bahwa ketika Anda sebagai penerima BPNT atau sembako dan bantuannya sudah dicairkan secara tunai, baik itu melalui PT Pos dan juga tunai bisa Anda ambil melalui KKS atau ATM,
maka itu sepenuhnya adalah wewenang Anda untuk digunakan apa uang sebesar Rp400.000 melalui KKS dan Rp600.000 melalui PT Pos Indonesia. Dan setelah diadanya peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Sosial, maka Dinas Sosial Kabupaten maupun Provinsi ini harus tahu. Dan saya yakin semuanya sudah tahu bahwa untuk penyaluran sembako ini tidak lagi melalui e-warung. Ternyata banyak yang masih mengadu bahwa ada oknum-oknum tertentu yang mengarahkan bahwa KPM setelah mengambil bantuan sembakonya, uang tunai Rp400.000, ini ada yang 200-nya dicairkan tunai, boleh diambil, yang 200-nya harus ditukarkan sembako ke e-warung. Ada juga yang 400.000-nya langsung diarahkan untuk dibelikan sembako di e-warung. Apakah ini benar sesuai aturan? Yang pertama, saya rasa tidak semuanya kita harus generalisasikan semua e-warung jelek, tidak. Karena memang saya yakin banyak sekali e-warung yang sangat jujur dan tentunya ini melayani KPM sesuai dengan tarif yang wajar, dengan barang yang berkualitas bagus, dan lain sebagainya. Hanya saja karena temuan Menteri Sosial melalui Ibu Risma di akhir tahun 2022, ternyata kebetulan yang ditemui adalah agen atau e-warung yang ternyata menyediakan sembako dengan kualitas yang kurang baik. Ada yang berasnya buruk, ada yang ikan atau buahnya busuk. Dan ini menjadi temuan Kementerian Sosial sehingga ketika dirapatkan oleh Komisi 8 DPR, maka diputuskan bahwa penyaluran BPNT tahun 2023 tidak lagi melalui e-warung. Saya tetap yakin ada e-warung yang sangat jujur memberikan beras sesuai dengan kualitasnya, lalu buah-buahan, ikan, ayam, dan lain sebagainya sesuai dengan jumlah yang diterima oleh KPM. Sehingga di beberapa daerah ada yang KPM-nya bangga karena disalurkan melalui e-warung. Sehingga memang tidak heran jika ada pro dan kontra. Ada yang KPM lebih suka dicairkan melalui e-warung, ada yang lebih suka ditarik melalui tunai. Jadi ini tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika pihak e-warung atau oknum-oknum tertentu ini memaksa KPM. Jadi tidak boleh ada pemaksaan, ya, apalagi misalkan contohnya dari 400.000 yang cair, KPM hanya boleh mengambil 200.000, sisanya 200.000 harus disetor ke e-warung, ya. Ini tidak boleh memaksa, apalagi disertai ancaman, misalkan jika KPM yang sudah mengambil bantuan tunainya tidak mencairkan atau tidak menukar uangnya dengan sembako di e-warung, maka KPM tersebut akan dicoret. Ini salah besar, ya. Ini merupakan pelanggaran, apalagi jika ada oknum-oknum tertentu yang mengarahkan. Ini menjadi kesalahan dan ini menjadi masalah tentunya untuk kedepannya. Karena apa? Ibu Risma hari ini adalah Menteri Sosial yang menurut saya sangat tegas. Ketika sudah dibuat aturan tidak boleh transaksi di warung, maka secara otomatis ketika nantinya Kementerian Sosial mendengar adanya pemaksaan atau pengarahan oknum tertentu, maka ini tentunya akan ditindaklanjuti dan akan ada evaluasi. Nah, yang benar yang benar bagaimana? Yang betul. Maka yang betul adalah ketika KPM sudah mencairkan bantuannya melalui ATM, maka ini KPM diberikan kebebasan. Boleh kok e-warung menyediakan sembako yang berkualitas bagus dan memberikan saran KPM apakah tidak mau belanja di sini. Boleh-boleh saja ya, karena memang haknya sesuai dengan kebutuhan KPM. KPM pun bebas mau menunjuk e-warung mana atau menunjuk toko di mana atau menunjuk swalayan misalkan dengan uang kuota sembako ini bebas. Tidak boleh ada paksaan. Nah, yang sering terjadi adalah adanya pemaksaan. Ya, ketika KPM tidak mengambil di warung, katanya akan dicoret dari kepesertaan bansos. Ada yang 400.000 semuanya wajib dibelikan sembako karena ini jatahnya untuk sembako. Maka sepertinya pihak-pihak yang masih memaksa dan mengarahkan ini kurang informasi atau kurang update terkait dengan surat terbaru dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Jadi harus rajin-rajin mengupdate informasi. Seperti itu ya. Nah, sekali lagi bagi Anda ini bebas KPM yang memperoleh bantuan sembako, mau Anda tarik dimanapun, mau Anda tukarkan atau membeli sembako dimanapun di pasar tradisional, ini boleh sekali, ini bebas sesuai dengan keinginan Anda. Dan yang menjadi masalah juga, masih banyak ternyata KKS penerima BPNT murni yang ditahan oleh oknum-oknum tertentu. Jadi ingat, mulai dari sekarang bagi Anda yang memiliki KKS, karena nama Anda ini adalah sudah memiliki rekening di bank dan KKS tersebut adalah hak Anda. Jadi KKS wajib dipegang sendiri-sendiri. Tidak ada istilahnya karena memang disalurkan melalui bantuan
RT atau RW, maka kartunya harus dipegang RT RW. Ini merupakan pelanggaran. Ketika ada pelanggaran seperti ini, silakan Anda laporkan kepada dinas sosial karena ini bisa ditindaklanjuti ya, seperti itu ya. Tidak boleh KKS dipegang siapapun, dipegang oknum orang lain. Harus Anda sendiri yang memegangnya. Ketika ada pencairan atau penyaluran, ya Anda yang berhak untuk mencairkannya sendiri. Nah, lalu ada pertanyaan juga, kan PIN-nya yang tahu yang memegang kartu. Ya silakan Anda ambil saja PIN-nya. Ketika Anda tidak tahu PIN-nya, silakan datang ke bank, menghubungi CS Bank untuk request PIN. Karena mungkin Anda lupa PIN-nya, silakan Anda berikan keterangan sejelas mungkin agar Anda bisa tahu PIN Anda sendiri. Seperti itu ya. Oke, sudah banyak sekali yang saya informasikan di sini. Semoga informasi ini jelas untuk menambah informasi Anda. Jadi jangan sampai salah paham, jangan sampai Anda salah informasi. Sekali lagi, KKS yang cair ya, BPNT yang cair melalui KKS maupun PT Pos, ini sepenuhnya adalah hak Anda, mau Anda gunakan untuk membeli dimanapun. Jadi tidak boleh ada paksaan. Oke ya, warung boleh kok menjual sembako lagi dengan kualitas yang baik. Yang penting KPM memilih Anda tanpa adanya paksaan. Oke, seperti itu ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.